Guys, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah walaupun kalian baru membuat akun. Bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah ini seperti yang saya dapatkan di aplikasi ini, wajib kalian pantau video ini dan ikuti semua langkah yang akan saya berikan. Saya tidak bertanggung jawab bila pinjaman kalian tidak disetujui di aplikasi ini karena tidak mengikuti langkah dan cara yang akan saya berikan di video ini. Akan diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Jadi teman tidak usah ragu tentang data-data yang diinformasikan. Halo guys, balik lagi di channel Mekril Sumigar. Di video kali ini seperti biasa, saya kembali berbagi kepada kalian salah satu aplikasi penyedia jasa pinjaman uang online. Guys, aplikasi ini bisa kalian dapatkan melalui Play Store atau bisa juga download langsung melalui link deskripsi video saya di bawah, karena nantinya saya akan cantumkan juga untuk link download dari aplikasi ini. Guys, aplikasi ini belum terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi harus kalian ingat guys bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Namun saya sengaja memilih dan membahas aplikasi ini untuk kalian karena sudah terbukti sangat cepat dalam memberikan dana pinjaman. Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp500.000 untuk pinjaman terendah dan sampai yang tertingginya kalian bisa mendapatkan sampai dengan 10 juta rupiah. Serta untuk persyaratan meminjam di aplikasi ini hanya dengan KTP saja minimal usia 18 tahun. Dan untuk wilayah layanan dari aplikasi ini untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kalian dari pelosok daerah manapun bisa meminjam di aplikasi ini guys. Guys, aplikasi ini masih tergolong aplikasi pinjol dengan umur jagung. Karena di sini aplikasi ini baru beberapa bulan saja beroperasi. Lebih tepatnya baru dirilis tanggal 20 September 2021. Dan sebelum kita ke aplikasinya, guys, di sini saya katakan kepada kalian bahwa di sini bukan saya hendak mengajak kalian meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Namun yang perlu kita ketahui guys, bahwa aplikasi pinjaman uang online ilegal itu cenderung lebih cepat, lebih mudah dalam memberikan dana pinjaman. Di sini lebih tepatnya kita memerangi pinjol ilegal. Dengan berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal. Dan tak perlu atau tak wajib bagi kalian untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Nantinya juga saya akan perlihatkan informasi atau himbauan ini. Dan untuk aplikasi pinjaman uang online yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini ialah aplikasi pinjaman uang online dari Pundi Murni. Guys, sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian aplikasinya. Nah, ini aplikasinya guys. Aplikasi ini bisa kalian download langsung melalui Play Store atau bisa juga download melalui link deskripsi video saya di bawah. Nantinya saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi Pundi Murni ini. Sebelum kita buka aplikasinya, saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo yang saya katakan tadi. Oke, sini kita langsung ke Google saja. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah guys, selanjutnya kita akan melihat daftar perusahaan fintech legal yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Update terakhir daftar perusahaan fintech lending yang berizin dan legal di Indonesia. Oke, kita langsung saja. Nah guys, ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022.
Oke, untuk membuktikan aplikasi ini tidak terdaftar di OJK, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian daftar-daftar nama perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 update terakhir. Oke guys, di sini saya akan scroll pelan-pelan sambil kalian juga bisa melihat apakah aplikasi pinjaman uang online Pundi Murni ini yang akan kita bahas terdaftar di OJK atau tidak guys. Dan jikalau kalian sempat melihat aplikasi ini, kalian bisa cantumkan di kolom komentar guys. Namun intinya tadinya saya sudah memeriksa terlebih dahulu sebelum saya membuat dan mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah guys, di sini daftar perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK sampai tanggal 3 Januari berjumlah 103 aplikasi. Dan kita tidak menemukan aplikasi dari Pundi Murni ini. Oke guys, duduk manis, kita akan otak-atik aplikasi dari Pundi Murni ini. Dan sekedar informasi juga, di komentar video yang biasa saya buat, ada beberapa yang saya duga merupakan orang dari aplikasi pinjaman uang online ilegal yang saya bahas. Sehingga mereka akan memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Namun yang saya lihat beberapa menit kemudian komentar mereka sengaja mereka hapus guys. Kemungkinan untuk mencegah terdeteksi keberadaan mereka. Oke guys, sekarang kita langsung saja ke aplikasinya dan kita langsung buka aplikasi dari Pundi Murni ini. Nah guys, seperti pada umumnya aplikasi pinjaman uang online, di sini kita diminta terlebih dahulu untuk membaca akses penggunaan data pribadi oleh aplikasi. Dan jikalau kita setuju, kita klik saja setuju guys. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan, kita klik. Pergi ke set. Di sini aplikasi ini minta kepada kita untuk mengaktifkan lokasi kita, guys. Oke, di sini kita aktifkan saja signal lokasi keberadaan perangkat kita. Kita kembali lagi ke aplikasi. Kita menunggu sampai signal lokasi kita aktif, guys. Oke, sudah aktif. Nah guys, di sini kita bisa melihat bersama bahwa aplikasi ini memberikan pinjaman kepada kita sampai dengan 10 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan dengan bunganya 0,04% per harinya. Guys, di sini untuk tenornya saya tidak terlalu yakin dengan aplikasi ini karena di sini dicantumkan 91 hari. Namun kebanyakan kenyataan bahwa aplikasi pinjaman online ilegal mereka tidak seperti itu guys. Nah, dan sebelum kita klik ambil sekarang, bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, wajib kondisikan terlebih dahulu perangkat yang kalian gunakan, serta ikuti semua langkah yang akan saya berikan guys. Karena di aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini, ketika kalian salah klik atau salah memasukkan data, kalian akan diarahkan kepada iklan rekomendasi aplikasi-aplikasi yang lain. Kejadian ini banyak sekali dialami karena saya banyak menemukan di kolom-kolom komentar video-video saya. Oke guys, di sini saya klik ambil sekarang, kalian ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Di sini kita diminta untuk masukkan nomor handphone kita. Guys, masukkan nomor handphone pada perangkat yang kalian pakai untuk mengajukan pinjaman, guys. Oke, sudah selesai. Di sini kita klik selanjutnya karena kita akan meminta kode OTP dari aplikasi ini, guys. Kita menunggu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kode OTP-nya 4 angka 9082. Oke, saya coba langsung masukkan. Setelah selesai masukkan kode verifikasi, kolom di bagian bawah kita diminta untuk membuat sandi. Oke, kita buat sandi. Klik lagi selanjutnya. Guys, di sini ambil sekarang. Sekedar informasi bahwa di aplikasi ini ada 4 langkah yang harus kita lewati, guys. Izinkan Pundi Murni mengakses kontak. Izinkan Pundi Murni melakukan dan mengelola panggilan telepon. Oke, izinkan. Izinkan Pundi Murni mengakses foto dan media di perangkat kita atau isi galeri penyimpanan perangkat kita. Izinkan saja. Guys, kondisikan terlebih dahulu ya sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi seperti ini. Aplikasi ini hanya menyediakan layanan untuk anggota. Nah, anggota di sini guys adalah anggota koperasi atau KSP ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa data yang telah disiapkan oleh aplikasi ini. Seperti yang saya katakan tadi guys, di sini kita akan melewati 4 tahap proses pengisian data. Ini adalah tahap yang pertama. Di tahap pertama kita diminta untuk mengisi tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Oke, kita klik tanda anak panah di bagian samping dan kita tinggal memasukkan saja. Nah guys, setelah selesai mengisi semua seperti ini, klik lagi lanjut.
Dan kita akan diarahkan pada proses yang kedua atau tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua di sini kita diminta untuk masukkan kontak darurat. Guys, di sini ada 2 kontak darurat yang harus kita lengkapi. Saran saya bagi kalian agar supaya pinjaman kalian di ACC, masukkan kontak darurat orang terdekat, guys. Oke guys, di sini saya akan masukkan untuk kontak darurat yang pertama. Selanjutnya kontak darurat yang kedua, guys. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian klik lagi lanjut. Di sini kita diminta langsung untuk verifikasi wajah kita. Oke, izinkan aplikasi ini mengambil gambar dan merekam video. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan atau mengunggah foto kartu identitas kita, yaitu KTP kita, guys. Kita klik dan ambil gambar foto kartu identitas. Oke, kita tunggu prosesnya. Guys, di sini sudah berhasil saya mengambil gambar kartu identitas. Secara otomatis aplikasi ini bisa mengambil nama di kartu identitas beserta dengan nomor kartu identitas kita atau nomor KTP. Selanjutnya kita diminta untuk foto selfie memegang kartu identitas kita. Kemudian berikut kita klik lanjut. Di sini ada konfirmasi informasi KTP yang kita unggah tadi. Jikalau sudah yakin benar, kalian klik saja yakin. Kita sampai pada tahap yang terakhir, ialah informasi rekening bank. Guys, di sini kita tinggal masukkan saja nama bank beserta dengan nomor rekening kita. Oke, langsung saja saya masukkan untuk nama bank sesuai dengan yang ada di buku rekening saya. Guys, di sini saya menggunakan Bank BRI. Dan kalian bisa lihat di sini banyak sekali pilihan perbankan yang bisa kita gunakan untuk pencairan dana dari aplikasi ini, guys. Di sini saya pilih BRI karena saya menggunakan kartu BRI. Dan selanjutnya saya akan masukkan untuk nomor rekening saya. Selanjutnya tinggal kita klik saja lanjut. Otomatis kita sudah menyerahkan semua data yang kita input atau kita masukkan tadi ke aplikasi. Dan secara cepat juga aplikasi ini akan langsung memverifikasi semua data yang kita berikan. Guys, di sini kita bisa mendapatkan seperti yang saya katakan tadi sampai dengan limit tertinggi 10 juta rupiah. Saya berharap kalian bisa mendapatkan limit maksimal sesuai dengan nilai skor kredit kalian. Guys, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pengajuan di aplikasi ini, kalian bisa langsung berkomentar di video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi atau video saya berikutnya. Dan sampai kita berjumpa pada video saya berikutnya.